Halo sahabat fisika, di sini kami akan membahas tentang gelombang mekanik. Adapun tujuan yang sudah kami paparkan sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah suatu gelombang yang membutuhkan media atau perantara untuk perambatannya dan menyalurkan energi untuk kebutuhan proses penjalaran sebuah gelombang. Secara umum, gelombang mekanik dapat merambat pada beberapa medium, seperti medium padat, medium cair, dan medium gas. Ketiga jenis medium tersebut menyebabkan gelombang merambat lebih mudah. Medium padat lebih cepat merambat karena molekul penyusun medium tersebut paling rapat. Semakin rapat medium gelombang mekanik, maka makin cepat dapat merambat. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah jenis gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal seperti gelombang cahaya, gelombang padat tali, gelombang geser, gelombang permukaan air, dan lainnya. Gelombang longitudinal adalah jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal seperti gelombang bunyi di udara, gelombang pada selinki, gelombang pada pegas, dan lainnya. Gelombang mekanik memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, dipantulkan atau refleksi. Kedua, yaitu dipadukan atau interferensi. Ketiga, dibiaskan atau refraksi. Dan yang terakhir ada dibelokkan atau difraksi. Gelombang air dapat terjadi karena adanya gelombang mekanik dalam perambatannya, sebab gaya gravitasi yang ada di laut dapat menerima gaya tarik yang membentuk sebuah gelombang. Oleh karena itu, seringkali kita melihat adanya gelombang air laut yang terus bergerak. Hal tersebut merupakan salah satu contoh gelombang mekanik transversal dalam kehidupan sehari-hari. Tali adalah peralatan yang umum digunakan ketika seseorang sedang berolahraga. Untuk mengamati gelombang mekanik pada lompat tali bisa dilakukan dengan mengikatkan salah satu ujung tali ke sebuah benda. Kamu dapat memegang ujung satunya dan menggerakkannya ke arah atas serta bawah, sehingga membentuk lengkungan puncak maupun lembah. Proses tersebut dapat menimbulkan gelombang mekanik longitudinal. Gelombang suara atau bunyi merupakan salah satu contoh gelombang mekanik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena gelombang suara membutuhkan media untuk merambat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Dengan kata lain, sebuah bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Meskipun gelombang suara ultrasonik dan infrasonik tidak dapat terdengar oleh manusia, kedua gelombang itu juga termasuk contoh gelombang mekanik. Gelombang pegas dapat terjadi ketika salah satu ujungnya mengalami gaya dorong atau tarik, dan ujung lainnya tetap stabil. Dengan begitu, partikel dalam pegas akan cenderung bergetar bolak-balik sejajar dengan pergerakan pegas. Melalui proses tersebut, kamu dapat mengamati perubahan bentuk pegas selama perambatan gelombang. Oleh karena itu, gelombang pegas ini termasuk salah satu contoh gelombang mekanik longitudinal. Selanjutnya saya akan membahas apa itu ciri-ciri gelombang mekanika yang perlu diketahui oleh sahabat fisika dimanapun kalian berada. Gelombang mekanik memiliki beberapa ciri-ciri dan karakteristik dari sebuah gelombang mekanik. Di antaranya seperti yang pertama, gelombang mekanik memiliki cepat rambat gelombang. Yang kedua, gelombang mekanik memiliki periode gelombang. Yang ketiga, gelombang mekanik memiliki frekuensi gelombang. Yang keempat, gelombang mekanik memiliki panjang gelombang. Yang terakhir, gelombang mekanik membutuhkan alat atau perantara untuk bisa berpindah. Selanjutnya, panjang gelombang yang dihasilkan gelombang transversal dan gelombang terpolarisasi tentunya sangat berbeda.
Panjang gelombang transversal dapat diukur dari bukit, puncak, dan dasar gelombang. Sedangkan periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk dapat menempuh satu gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik. Cepat lambat adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang penuh setiap detiknya. Baik, bagaimana nih sahabat fisika? Apakah kalian sudah mengerti apa itu pengertian gelombang mekanika, ciri-ciri gelombang mekanika, serta contoh apa saja yang termasuk dalam gelombang mekanika? Sebelum kita tutup video pembelajaran ini, saya menyimpulkan bahwa gelombang didefinisikan sebagai energi getaran yang merambat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang berpikir bahwa yang merambat dalam gelombang adalah getarannya atau partikelnya. Hal ini sedikit tidak benar karena yang merambat dalam gelombang adalah energi yang dipunyai getaran tersebut. Gelombang mekanik adalah sebuah gangguan atau usikan berjalan yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses perambatan sebuah gelombang. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Baik, segitu saja materi tentang gelombang mekanika yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you.